Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita untuk pertama kalinya bertemu di semester ganjil untuk belajar fisika ya. Sebelumnya barangkali ada yang masih belum tahu siapa guru fisikanya karena kelas 10-nya tidak mengajar ya. Jadi Ibu bernama Heni Wijayanti. Ya, apa hal yang harus Ibu sampaikan sebelum kita belajar fisika secara khusus materinya ya. Berdasarkan silabus ya, materi kelas 11 ini ada beberapa KD ya. Ini KD pertama, materinya tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Apa yang mau dipelajari di materi keseimbangan dan dinamika rotasi? Lalu apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari ya? Nah, keseimbangan benda tegar itu nanti di dalamnya ada keseimbangan benda tegar, ada keseimbangan partikel ya. Lalu pecahan-pecahan materinya ada momen gaya, momen inersia, titik berat, lalu hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Nah, di kehidupan sehari-hari apa tuh yang berkaitan dengan keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi? Ya, banyak. Dari pada saat kita bangun tidur mau keluar dari kamar tidur kita ya, itu kita pasti buka pintu. Nah, pada saat kita membuka pintu itu sudah merupakan aplikasi dari dinamika rotasi. Ada elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas ini sesuai dengan judulnya itu belajar tentang benda-benda yang memiliki sifat elastis. Nah, apa contohnya? Misalnya pegas, karet ya. Nanti kita akan bedakan mana benda elastis, mana benda plastis. Itu lawan dari benda elastis. Ada benda elastis, ada benda plastis. Kemudian nanti keelastisitasan suatu benda bisa dihitung. Lalu berdasarkan hitungan-hitungan itu kita bisa memanfaatkan benda-benda elastis itu untuk tujuan tertentu. Lalu ada fluida statik. Nah, fluida statik ini membahas tentang hukum utama hidrostatik, ya, tekanan hidrostatik, hukum Pascal. Ini barangkali SMP sudah pernah. Hukum Archimedes, meniskus, gejala kapilaritas. Bahkan ini SD juga ada beberapa yang sudah. Gejala kapilaritas ini SD mungkin sudah ya. Nah, lalu apa fluida dinamik? Nah, fluida dinamik ini membahas tentang fluida yang mengalir ya. Apa itu fluida? Fluida itu ya sesuatu yang bisa mengalir, bisa zat cair, bisa gas. Nah, yang dibahas dalam fluida dinamik ini adalah tidak sembarang fluida, tapi merupakan fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Fluida ideal itu adalah fluida yang memiliki karakteristik tertentu atau sebetulnya ini fluidanya yang sifat-sifatnya sudah ditentukan. Nanti ada aturan-aturan fluida ideal itu seperti apa, ya. Lalu ada di dalam fluida dinamik nanti kita akan belajar asas kontinuitas, kemudian asas Bernoulli, kan? Nah, lalu asas Bernoulli, apa sih asas Bernoulli? Nah, asas Bernoulli ini membahas tentang hubungan antara kecepatan dengan tekanan. Penerapannya pada apa? Banyak. Pada pesawat, ya. Pesawat itu didesain supaya bagian atasnya itu aliran udaranya lebih besar supaya tekanannya kecil. Kenapa? Karena tekanan yang di bawah yang harus besar supaya bisa mengangkat pesawatnya naik ke atas, ya. Itu contoh penerapan asas Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu suhu dan kalor. Suhu, kalor dan perpindahan kalor. Ya. Kalau sudah bicara suhu, kalor, ini pasti yang dibicarakan tentang panas, ya. Bagaimana mengukurnya, nanti ada alat ukurnya, bagaimana menghitungnya. Terus nanti kalor itu apa saja yang harus besar kecilnya kalor. Lalu bagaimana kalor bisa berpindah gitu ya. Itu nanti kita bahas di
suhu kalor dan perpindahan kalor. Berikutnya teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas ini juga masih tentang fluida, tapi fluidanya khusus gas yang mau dibahas. Dalamnya ada persamaan gas ideal, ya, sama seperti fluida ideal tadi. Jadi untuk gas ideal ini juga gas itu dianggap memiliki sifat tertentu. Nah, gas itulah yang nanti mau dibahas, tidak sembarang gas. Gitu. Sehingga yang berlaku dalam hukum Boyle, Gay-Lussac, dan seterusnya itu adalah gas yang gas ideal, ya. Lalu hukum termodinamika. Masih berhubungan dengan teori kinetik gas, ini teori kinetik gas dengan hukum termodinamika ini tidak bisa dipisahkan karena membahas juga tentang gas. Ya, ada hukum ke-0, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika. Yang dibahas juga tentang kalor. Jadi akan kita pelajari di semester 1, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi silahkan kalian siapkan apa-apa saja yang kira-kira diperlukan untuk bisa membahas ini lebih mudah. Teruskan untuk belajar, ya, supaya menghasilkan ya sesuatu yang bermanfaat. Lalu kita juga bisa membantu orang tua untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, ya nak ya. Jadi silahkan jadi siswa yang baik, jadi anak-anak yang baik bagi orang tuamu, supaya jalanmu lancar, mudah, ya, dan bisa mencapai cita-cita yang baik dengan mudah, gitu ya. Lalu di semester ini ada apa ya yang di silabus tadi Ibu tuangkan dalam kontrak pembelajaran. Ini kontrak pembelajaran seperti tahun lalu. Kalau yang tahun lalu Ibu ngajar kelas 10-nya, ini ada kontrak pembelajaran fisika kelas 11 ya. Nanti Ibu share di linknya. Silakan di-download Pak Ketua kelasnya ya, lalu diisi tanggalnya, terus nanti diserahkan atau di-upload di WA pribadi Ibu boleh, ya. Materinya untuk semester 1 tadi sudah Ibu sampaikan, keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, elastisitas bahan dan hukum Hooke. Lalu ada fluida statik dan fluida dinamik, suhu, kalor dan perbedaan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika. Jadi ada 6 bab. 6 bab, tapi yang bab 1 ini lumayan panjang ya. Bab 1 lumayan panjang. Ya, jadi silahkan karena kita belajarnya melalui daring, itu ya mesti mandiri nak. Nggak bisa mengandalkan karena beda belajar daring dengan belajar langsung. Itu lebih mantap belajar langsung menurut Ibu ya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar, walaupun belajarnya mandiri, daring, itu kalian harus tetap semangat, harus tetap kreatif juga, ya. Nih, lalu seterusnya sistem penilaiannya untuk semester 1 pelajaran fisika masih sama ya. Yang dinilai ada aspek kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah, aspek kognitif apa? Ya, kognitif itu nanti diambil dari nilai ulangan harian. Lalu kalau Ibu memberikan tugas, kamu ngumpul atau enggak, kerjakan atau enggak. Kemudian nilai MIT dan UAS. Kalau nanti diadakan MIT dan UAS, nilainya dihitung ya. Nilai ulangan harian itu persentasenya yang paling besar. Nilai tugas dan nilai mid semester persentasenya di bawahnya ya. Lalu nilai efektif itu diambil dari pada saat KBM. Nah, kalau selama ini KBM-nya tatap muka, maka untuk KBM yang daring ya menyesuaikan. Tetap yang Ibu lihat adalah kejujurannya, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun atau tidak. Kejujuran, disiplin itu bisa dilihat apakah kamu betul-betul mengikuti pelajaran, jujur, betul-betul ikut apa enggak. Betul-betul mengerjakan tugas sendiri apa dibantu orang tuamu. Apa dibantu abangmu, apa dibantu adik-adiknya, siapa tahu gitu ya. Lalu tanggung jawab, disiplin sama, ini nanti akan kelihatan pada saat
KBM-nya daring ya. Nih, responsif, aktif pada saat KBM itu kalian seperti apa? Pernah komen nggak nanti di situ? Kalau belajar langsung kan nanya nggak di kelas, tapi nanti kalau online kan ada kolom komentar tuh. Kamu ada pertanyaan nggak di situ? Kemudian memberikan tanggapan nggak di situ? Itu nanti akan kelihatan dan diambil sebagai nilai observasi KBM ya. Lalu observasi kegiatan diskusi. Ya sama, ini nanti akan terlihat juga karena kita nggak tatap muka, jadi melihatnya dari jejak yang kamu tinggalkan di komentar. Kalau banyak diskusi yang dilakukan di situ antara kamu dengan kawan-kawan, siapa yang paling banyak memberikan tanggapan dan solusi, ya, memberikan tanggapan dan solusi. Nah, bukan hanya sekedar nanya-nanya meramaikan. Kalau hanya sekedar nanya dan meramaikan itu nggak masuk dalam kegiatan observasi diskusi ya. Nih, ini yang dilihat komunikasi pendapatnya seperti apa, aktif nggak, menghargai pendapat teman nggak, jangan salah komentar ya. Nah, lalu presentasi. Barangkali kalau presentasi ini bisa kita ya skip ya, karena mungkin kita tidak akan presentasi atau nanti kalau presentasi ya dilihat dari kalau kalian presentasi yang adalah slide presentasi yang kalian atau video presentasi barangkali nanti akan Ibu berikan tugas ya kalau tidak memberatkan. Nah, jadi nanti lihat situasi dan kondisi sambil berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka. Lalu penilaian terteman ini ya, ada penilaian diri, nanti juga ada, Ibu berikan. Lalu aspek psikomotor. Psikomotor itu yang dinilai adalah observasi kegiatan praktikum. Nah, karena praktikumnya, kalau nanti masih daring, berarti praktikumnya juga dilakukan secara daring. Karena Ibu nggak mengamati, berarti bisa jadi nanti praktikumnya kalian lakukan sendiri dan didokumentasikan sendiri secara video dan itu yang akan dinilai. Ya. Lalu untuk yang psikomotor juga bisa diambil dari selain observasi kegiatan praktikum, dokumentasi video yang kamu kirimkan, bisa juga nanti Ibu ambil dari penilaian laporan praktikum ya. Ini yang mau dipakai ada judul, tujuan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada peraturannya nih. Peraturannya langsung Ibu tuliskan aja lah. Kalau biasanya ini kamu yang ngisi sendiri, terus konsekuensinya kamu yang ngisi sendiri. Ini langsung Ibu tuliskan ya. Jadi peraturan belajar dan konsekuensinya ya hadir di dan meninggalkan kelas daring tepat waktu. Gak boleh terlambat, gak boleh juga keluar duluan. Gak boleh duluan keluar ya. Terus bersikap baik pada saat KBM. Silakan diikuti aturan-aturannya, bersikap baik saat KBM. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, konsekuensinya apa? Nah, silakan kalian isi sendiri deh ya. Dan isi yang bisa dilakukan dan memiliki efek jerah. Maksudnya kalau sampai misalnya nggak mengumpulkan tugas tuh mesti diapain gitu ya. Silakan diisi sendiri. Dan seterusnya ini nanti silakan kalian download. Terus Pak Ketua kelas saja ya. Terus nanti di-share di grup WA kita. Itu ya Nak ya. Beberapa yang Ibu sampaikan untuk awal materi kita semester 1. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bisa mengikuti materi dengan baik. Lalu jadi belajarnya santai tapi pasti dapat ilmunya. Kalian boleh sambil rebahan belajarnya, tapi pastikan yang kalian pelajari itu betul-betul masuk di otak dan bisa digunakan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian yang Ibu sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.